Baik, anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam. Ya. Namun sebelumnya, Bapak akan coba absen dulu ya. Absen kehadiran. Alfia, Azka Ainul Muzakiyah, Dini Mulyani, Erni Faliza, Fasha, Ida Farida, Lucy, Nazwa Tazkia, Lida Nurul, Nela Nur Alfa, Nur Jazila, Nisa, Nurul Hafidho, Rani Nurlaini, Rani Siti Hariliani, Hairani, Sri Nur Malasari, Siti Makrifatullah, Vivi Lutfia. Ada yang belum terabsen? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik, aku sebelum ke materi sebagai persepsi ya, mengulas materi yang minggu lalu, barangkali masih ingat. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Nah, yang kemarin kita baca tentang apa? Pernikahan berdasarkan syariat Islam. Masih ingat kan? Ada yang masih ingat apa itu pernikahan? Coba apa nih pernikahan? Jangan sampai ketika materi sekarang disampaikan, materi yang telah disampaikan terlupakan, ya. Yang harus selalu diingat. Baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini yaitu strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Ya, sejarah Islam. Kita sekarang akan belajar sejarah Islam. Namun perlu diketahui bahwa dalam mempelajari materi ini ya ada beberapa tujuan yang harus dicapai, yang harus dikuasai oleh kalian selaku peserta didik. Jadi nanti diharapkan ketika kalian sudah mempelajari materi tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, kalian mampu meyakini kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam. Yang ketiga, ya, setelahnya mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Ya, jelas tidak? Nah, kemudian yang keempat, mampu menjelaskan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang kelimanya, mampu mengidentifikasi hikmah dan manfaat strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, mampu menjelaskan hikmah dan manfaat strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, mampu menganalisis strategi
menyajikan paparan tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam Indonesia dan mampu menyajikan paparan hikmah dan manfaat strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Nah, tujuan ini semua harus tercapai, ya, harus dikuasai. Siap tidak? Harus. Ya, makanya yang serius kita mengikuti pembelajaran kali ini ya. Baik. Pada pertemuan kali ini insya Allah Bapak akan menggunakan model differentiated basic learning ya. Nanti setelahnya kita mempelajari materi ya, nanti perhatikan ya, Bapak akan menyampaikan materi ya, nanti dari materi itu silakan ada tugas yang harus dikerjakan ya, harus dikerjakan. Nah, baik, silakan perhatikan dulu nih tayangan atau slide yang akan Bapak tampilkan terkait strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Nah, ini materi yang akan kita bahas kali ini. Ya, poin. Nah, ini ya. Nah, sebelum ke materi agar kita lebih paham, ya, maksudnya agar kita paham, mampu membayangkan, ya, atau mengetahui maksud dan tujuan materi yang akan kita bahas kali ini. Dan ada peta konsep di sini ya. Dakwah di Indonesia. Jadi masuknya Islam ke Indonesia itu ada strateginya, ya. Tidak semata-mata sekonyong-konyong hanya masuk saja tidak, tapi ada strateginya sehingga Islam di Indonesia ini bisa berkembang. Ya. Kemudian yang kedua, perkembangan Islam di Indonesia. Nah, bagaimana nanti akan kita bahas bersama perkembangannya Islam mulai dari zaman kerajaan ya sampai zaman sekarang, dari zaman old ya sampai zaman now gitu ya. Nah, itu perkembangannya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam Indonesia. Nanti setelahnya kita mengetahui strategi dakwah perkembangan Islam di Indonesia, kita harus bisa mengambil contoh teladan baik dari tokoh-tokoh Islam dalam sejarah. Di kita kan dikenal ada tokoh-tokoh Islam siapa yang menyebarkan Islam di Indonesia di Pulau Jawa? Wahid Songo. Bisa kita ambil hikmah pelajaran yang dicoba oleh mereka. Ya. Kemudian ada yang keempat, prinsip-prinsip perkembangan Islam di Indonesia. Nanti kita juga akan mengetahui bagaimana prinsip yang harus dilaksanakan ketika berkembangnya Islam di Indonesia. Nah, ini ya strategi dakwah Islam Indonesia yang pertama melalui perdagangan. Perdagangan. Dagang apa? Ya apa saja. Ya. Ada yang dagang pakaian, dagang rempah-rempah, dagang macam-macam. Ya. Kemudian yang kedua melalui perkawinan. Ya. Dulu kan belum ada transportasi yang cepat seperti hari ini ya, ada pesawat, kapal dan sebagainya. Dulu itu kan masih jalur laut juga masih manual, tidak seperti sekarang pakai mesin, pakai bahan bakar. Jadi mengarungi lautan itu bertahun-tahun, berbulan-bulan
menuju ke kita. Nah, orang-orang Arab, orang-orang India, ya orang-orang luar yang memeluk agama Islam dalam rangka menyebarkan agama Islam itu dengan cara berdagang. Jadi mereka berdagang di sini melalui kapal laut. Ya, nah tinggal di Indonesia itu kan bukan sehari dua hari. Ya, bahkan dengan keluarganya mempunyai keturunan. Ya, anaknya sampai dewasa. Nah, ketemulah jodohnya dengan anak-anak di bumi kita. Akhirnya dinikahilah. Nanti karena dia mempunyai atau memeluk agama Islam, jadi suami atau istrinya pun diajak masuk agama Islam. Nah, itu melalui perkawinan bisa saja seperti itu. Kemudian melalui pendidikan, selain perkawinan juga mereka setiap kalau dulu mungkin door to door ya, dari rumah ke rumah menyampaikan ajaran agama Islam, ya. Atau mengadakan lembaga pendidikan seperti orang pesantren, ngaraji, bisa saja seperti itu, ya. Kemudian melalui tasawuf, ajaran tasawuf, ya. Terkenal para wali Songo yang telah mengajarkan menyebarkan Islam di kita itu, ya. Terkenal dengan ajaran tasawufnya. Kemudian yang kelima melalui kesenian, dan yang keenam melalui politik, ya. Nah, di sini ya masuknya agama Islam ke Indonesia ini terjadi secara periodik, jadi tidak sekaligus, bertahap, ada periodenya. Nah, dalam konteks dakwah Islam, selain dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubaligh, ya, yang membawa misi Islam. Nah, setidaknya terdapat beberapa kegiatan yang dipergunakan sebagai kendaraan, sebagai sarana, sebagai wasilah, ya, wasilah dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ya, itu yang tadi sambil berdagang, ya, kemudian bisa dengan pernikahan, nah, kemudian bisa juga dengan pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik juga. Nah, itu strateginya, ya, strategi dakwah yang dilakukan oleh para pendakwah, oleh para ulama, para tokoh Islam ketika menyebarkan Islam di Indonesia. Setelahnya Islam masuk ke Nusantara, berkembanglah Islam, ya, berkembang Islam di Indonesia. Nah, masuknya Islam, perkembangannya Islam di Indonesia ini menurut para tokoh sejarahnya, para ahli sejarah, itu ada 3 teori menurut para ahli sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu, sehingga berkembangnya Islam di Indonesia itu, ya. Ada 3 teori. Yang pertama teori Hijrah, kemudian teori Mekah, dan ketiga teori Persia. Nah, ketiga teori ini sama-sama mempunyai dasar dan fakta yang akurat. Menurut teori Hijrah, bahwa Islam itu datang ke Indonesia itu dari wilayah Gujarat, India. Datangnya dari India, para pendatang yang Islam dari India melalui para pedagang India datang ke Indonesia berdagang, tapi ada misi untuk menyebarkan agama Islam. Itu terjadi pada abad ke-13. Lain lagi dengan teori Mekah. Kalau teori Mekah bahwa Islamnya itu datang ke Indonesia itu langsung dari Timur Tengah menurut mereka, ya, dari Timur Tengah. Sama ini juga melalui jasa para pedagang Arab, ya, pada abad ke-7 Masehi. Dari Timur Tengah migrasi, ya, ke Indonesia untuk berdagang,
dan menyebarkan agama Islam. Nah, adapun teori yang ketiga menurut teori Persia. Menurut teori Persia ini Islam tinggal di Indonesia ini melalui peran para pedagang juga asal dari Persia. Namun menurut teori Persia, yang pedagang yang ada di Gujarat itu adalah mereka yang ada di Persia. Jadi dari Persia itu singgah dulu ke Gujarat, India. Nah, dari India kemudian ke Indonesia dalam menyebarkan agama Islam. Sama ya. Nah, abad ke-13. Teori Gujarat dengan teori Persia. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah Indonesia. Nah, di Indonesia memang dulu terkenal kan para tokoh agama yang menyebarkan Islam di kita ini adalah Wali Songo atau disebutnya Sunan. Nah, itu kita bisa ngambil pelajaran dari mereka. Yang pertama Sunan Ampel. Beliau membuat peraturan yang Islami untuk masyarakat Jawa. Aturan itu dibuat yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian Raja Pandita di Gresik merancang pola kain batik, tenun, lurik, dan perlengkapan kuda. Susunan Majabung mengajarkan mengolah berbagai jenis masakan, lauk-pauk, memperbarui alat-alat pertanian, membuat gerabah. Nah, artinya di sini mereka itu selain menyebarkan agama Islam juga mempunyai apa? Mempunyai keahlian. Nah, itu kan untuk menarik penduduk pribumi. Ya, ada Sunan Gunung Jati mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan serta tata cara membuka hutan. Karena dulu sebelum Islam datang, kita di sini di Indonesia itu rata-rata menganut ajaran Hindu Buddha. Ya, jadi masih ada mantra-mantra, jampe-jampe. Nah, itu oleh Sunan Gunung Jati dirubah jampe-jampe dengan doa-doa. Ya, dengan doa-doa. Gitu. Sunan Giri membuat apa itu? Tatanan pemerintah di Jawa mengatur perhitungan kalender siklus perubahan hari, bulan, tahun itu menyesuaikan siklus Papua, juga merintis pembukaan jalan. Nah, ya mungkin hitungan kalender yang dipergunakan itu kan disesuaikan dengan agama Hindu, ya. Nah, dengan adanya Sunan Giri disesuaikan dengan hitungan secara kalender Hijriah Islam dan sebagainya. Dan prinsip-prinsip agama Islam Indonesia. Ya, di sini ada prinsip-prinsip Indonesia. Ini Islam mengajarkan toleransi ya terhadap sesama manusia, saling menghormati dan tolong menolong. Jadi Islam itu mempunyai prinsip toleransi. Artinya menghargai budaya, menghargai kebiasaan adat istiadat, ya, menghargai nilai-nilai yang berlaku yang dilaksanakan oleh masyarakat pribumi. Nah, sehingga untuk merubah budaya adat istiadat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi yang jauh dari nilai-nilai Islam, nah disitulah peran para ulama, peran Sunan atau Wali untuk merubah dengan budaya Islami, ya, kebiasaan Islami seperti ziarah, ya, itu kan kalau dulu memang ziarahnya meminta kekuburan, dengan adanya para wali dirubah, ya, kita mendoakan. Silakan kalian dibagi tugas, ya, ada beberapa pilihan tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Ada
ada tugas kelompok, ada juga tugas individual. Ya, nanti silakan ini. Untuk tugas individual di sini ada karya tulis, membuat sebuah karya tulis atau artikel sederhana lah, ya minimal 5 lembar ya. Nah itu pilihan tugas individu. Silakan. Yang pertama itu ya, membuat artikel. Yang kedua, mendemonstrasikan keterampilan berceramah dari materi tadi yang Bapak sampaikan. Ya, itu juga sama, tugas individual. Yang ketiga, itu mendemonstrasikan materi sejarah, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Itu tugas kelompok. Demonstrasikan. Nanti ya. Tugas kelompok mendemonstrasikan materi terkait strategi dakwah dan perkembangan Indonesia. Yang keempat, ini juga sama, masih tugas kelompok, yaitu membuat clipping dari koran-koran atau majalah-majalah bekas yang isinya ya menjelaskan terkait sejarah Islam. Ya, artikel-artikel sejarah dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Dan tugas yang kelima yaitu membuat laporan portofolio yang isinya yaitu makalah sederhana tentang sejarah, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Nah ini 5 tugas, yang 2 tugas pilihan tugas individu, yang 3 pilihan tugas kelompok. Silakan posisi duduknya diatur. Nah, kelompok 1 mana? Kelompok 1? Iya, kelompok ini kelompok 1. Oh itu kelompok 1. Silakan. Ya. So, boleh dari sumber mana saja. Ya. Dari Google boleh. So, cari materi yang relevan dengan tugas kita pada hari ini tentang sejarah. Boleh dicari. Dengan pembahasan kita hari ini, dicari boleh dari sumber apa saja. Dibuka. Strategi dakwah
cuma ada beberapa catatan yang perlu perhatikan ya. Tadi kelompok berapa? 1 buat clipping ya. Nah, kalau membuat clipping diusahakan itu jangan harus dari surat kabar koran-koran yang sudah lama ya. Biasanya ada, tidak lama pun dari koran-koran yang memang memuat tentang sejarah atau dakwah Islam ya. Jadi jangan dari mana tadi? Jangan dari internet gitu ya. Itu perlu catatannya ya, diperhatikan. Jadi silakan, walaupun koran-koran atau majalah-majalah yang sudah usang, tapi memang bisa pertanggungjawabkan ya, bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya tuh ya. Kemudian tadi kelompok 2 terkait apa tugasnya tadi? Artikel ya. Memang cukup baik ya, materinya cuma sedikit lebih kurang luas penjelasannya ya terkait materinya ya. Dari materinya silakan lebih diperbanyak lagi ya. Kalau tadi kan masih secara garis besarnya saja ya, masih poin-poin umumnya saja. Dan tadi yang terakhir kelompok 3 demonstrasi ya, demonstrasi materi strategi dakwah dan perkembangan Islam Indonesia. Memang bagus mendemonstrasikannya cukup baik, tapi tadi katanya metodenya metode ceramah ya. Kalau ceramah mah berarti harus apa? Harus ada mukadimah ya, kemudian tidak terpaku dengan teks ya. Beda dengan pidato, boleh silakan kalau ceramah misalkan boleh bawa contekan ya, tapi tidak seutuhnya baca teks gitu ya. Betul. Baik, selanjutnya kita simpulkan ya dari materi yang telah kita pelajari ini, bahwasannya dengan materi strategi dakwah dan perkembangan ini ya, kita harus dapat menghargai jasa para pahlawan muslim tentunya ya. Kita harus menghargai jasa-jasa mereka yang berjuang menegakkan agama Islam, para tokoh Islam. Mereka berkorban itu bukan hanya harta saja, tetapi jiwa yang itu dikorbankan untuk dakwah. Kemudian kita harus berusaha memahami dan menganalisis sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai sejarah Islam. Jadi harus benar-benar informasinya yang akurat ya. Mengingat terbatasnya sumber data dan perdebatan para pakar tentang validitas data-data sejarah. Oke, silakan dari berbagai sumber. Kemudian meneladani sikap dan perilaku para dai pada masa permulaan masuknya Islam yang mengedepankan cara damai. Lihat dai dahulu, para ulama penyebar agama Islam itu lebih mengedepankan perdamaian, tidak dengan kekerasan ya, dengan cara damai, santun, sopan ya. Jadi orang tertarik ya, dengan ajaran Islam. Kemudian menjadikan semua aktivitas dalam hidup ya sebagai sarana dakwah, baik itu perkawinan ya, misalkan anak nikah, ataupun kita usaha berdagang, ataupun kita menjadi seniman. Usahakan kegiatan atau profesi atau aktivitas kita yang kita laksanakan itu jadikan sebagai sarana
berdakwah seperti yang dicontohkan para ulama dari juga bisa melalui perdagangan perkawinannya dan seterusnya. Kemudian berusaha menjadi dai yang pantas diteladani oleh umat, khususnya generasi muda. Apalagi kita sebagai santrian yang akan mukim ya di tengah-tengah masyarakat. Kita semua harus menjadi daiyah, harus menjadi pendakwah menyebarkan agama Allah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya pasti yang diadakan itu yang berkeluaran kalau pesantren. Apalagi kita di pondok pesantrennya. Jadi beban tanggung jawab dakwah itu ada di pundak kita semua. Jadi harus menjadi teladan masyarakat ya. Nah itu diantaranya ya sebulan pada materi kali ini. Baik, anak-anakku terima kasih. Nanti tugasnya kita kumpulkan ya. Nanti akan ada penilaian ya. Dan dari materi terbaik ya, kemudian penampilan terbaik ya, kategorinya nanti akan ke penilai. Untuk kali ini silakan nanti dikumpulkan ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan pada materi hari ini. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang berbeda tentunya ya. Untuk menutup pertemuan ini silakan pimpin doa ketua. Ya. Subhanallah.